Perkenalkan, nama saya Taufik Masela dari kelas 5T7 dengan NIM 22024144. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence, materi 7 dengan judul Double Smoothing. Double Smoothing. Di sini ada tabel. Yang pertama nilainya 120, yang kedua 125, yang ketiga 129, yang keempat 124, dan yang kelima 130. Penjelasannya adalah tabel di atas adalah tabel permintaan barang dengan referensi dari Pangestu. Tabel di atas menunjukkan permintaan barang dalam 5 periode dari waktu 1 sampai waktu 5. Setiap periode menunjukkan jumlah permintaan yang berbeda yang dapat dianalisis sebagai yang sudah saya bacakan tadi. Periode pertama 120 unit barang, periode kedua 125 barang, periode 3 129 unit barang, periode keempat 124 unit barang, dan periode kelima 130 unit barang. Dari data di atas terlihat adanya fluktuasi dalam permintaan barang dari periode ke periode. Permintaan mencapai puncaknya pada periode ketiga dengan 129 unit, kemudian sedikit menurun di periode keempat sebelum kembali naik di periode kelima. Ini bisa digunakan untuk memahami tren permintaan suatu barang selama waktu tertentu dan mungkin dihubungkan dengan faktor-faktor ekonomi atau pasar pada masa itu. Di sini ada rumus. Saya akan bacakan keterangannya. S kecil tambah M adalah nilai ramalan untuk M periode ke depan. Itu di sini rumus yang ini. Untuk M adalah jarak periode yang akan diramalkan. Kemudian X T kecil itu adalah nilai aktual periode ke T. T itu periode keberapa. Nah, S petik atas T itu adalah nilai smoothing periode keberapa. Kemudian A adalah konstanta smoothing. Kemudian ada beberapa langkah. Langkah pertama, cari nilai S petik atas T. Rumusnya seperti ini. Nah, metode ini memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru, sehingga perubahan dalam nilai aktual lebih cepat mempengaruhi hasil peramalan. Nilai A sama dengan 0,2 per alfa sama dengan 0,2A sama dengan 0,2 menunjukkan bahwa 20% dari nilai peramalan baru berasal dari data aktual, sedangkan 80% dari nilai peramalan sebelumnya Kemudian hasil dari perhitungan ini menunjukkan bahwa peramalan dari periode kedua hingga periode kelima secara bertahap meningkat sesuai dengan data aktual yang mengalami kenaikan dan fluktuasi. Langkah kedua, rumusnya seperti ini. Pada double exponential smoothing, kita memperhalus hasil dari peramalan sebelumnya untuk menangkap tren yang lebih halus dalam data. Nilai peramalan kedua ini lebih stabil dan menangkap perubahan secara lebih halus dibanding peramalan pertama. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, proses smoothing ini memberikan bobot lebih pada data terbaru sebesar 20%. Dan bobot lebih besar pada hasil peramalan sebelumnya sebesar 80%. Kemudian yang kedua, tren dalam data ini terlihat meningkat secara lebih perlahan dibandingkan dengan hasil smoothing pertama, yang bertujuan untuk mengurangi fluktuasi berlebihan dalam peramalan. Metode ini cocok digunakan untuk data yang memiliki tren tetapi tidak musiman, karena memperhitungkan tren secara bertahap. Langkah yang ketiga adalah mencari nilai A petik T. Untuk rumusnya seperti ini. Rumus ini menjelaskan bagaimana setiap nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus yang melibatkan 2 kali nilai pertama dikurangi dengan nilai kedua. Setiap langkah menghasilkan nilai baru yang besar seiring bertambahnya nilai. Pada rumus ini mungkin digunakan untuk menganalisis pola
atau tren dalam data numerik yang berubah secara bertahap. Kemudian langkah yang keempat adalah cari nilai B, petik T, dan ST ditambah M. Untuk rumusnya seperti ini. Rumus ini menunjukkan perhitungan untuk mendapatkan nilai dengan menggunakan faktor koreksi 0,20,8 per frek, buka kurung 0,2 tutup kurung, buka kurung 0,8 tutup kurung, 0,80,2. Lalu menambahkan nilai dengan nilai rata-rata untuk mendapatkan nilai total. Kemudian pada contoh perhitungan yang terakhir, nilai dihitung dengan menjumlahkan A5A di skor A5A dan B5B yang memberikan hasil S6 sama dengan 177,48 S per 6 sama dengan 127,48 S6 sama dengan 127,48. Rumus ini mungkin menggambarkan proses numerik untuk menyempurnakan hasil dengan menambahkan koreksi dari deret BTB per TBT ke deret ATA per TAT. Nah, di sini adalah tabel hasilnya. Tabel ini menunjukkan proses perhitungan ramalan dan koreksi untuk setiap minggu berdasarkan data aktual yang terjadi dengan menggunakan kombinasi nilai ramalan, nilai koreksi, dan hasil prediksi. Didapatkan prediksi yang semakin mendekati data aktual di minggu-minggu selanjutnya. Gambar ini mungkin menunjukkan metode peramalan seperti double exponential smoothing atau metode lain yang melibatkan perbaikan nilai prediksi berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.